Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sehat untuk semua. Ini saya akan memaparkan kembali materi sadar budaya resiko yang berjudul menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi yang terukur. Ini disampaikan oleh Bapak Mugianto. Next itu merupakan ahli di bidang ini. Jadi tujuan Pak Mugianto tadi memaparkan materi ini adalah yang pertama kita akan memahami konsep dasar dan standar internasional terkait dengan menanggung risiko. Yang kedua, kita akan tahu bagaimana strategi pencegahan kerugiannya. Yang ketiga, kita bisa memetakan titik kritis. Yang keempat adalah kita dapat memahami peran K3 pengelola lingkungan dan efisiensi energi dalam masyarakat. Nah, mengapa topik ini penting menurut Pak Mugianto? Karena dampak nyata di lapangannya. Jadi kalau kerugian operasi itu sering muncul dari akumulasi masalah-masalah kecil yang kita sepelekan. Jadi masalah-masalah kecil yang kita anggap remeh itu justru bisa menimbulkan kerugian operasi yang besar kemudian hari. Itu akan menjadi rantai kerugian. Next. Nah, kita memahami dulu pertama adalah konsep dasar risiko ya. Jadi konsep dasar risiko ini yang kita pahami adalah kemungkinan itu beririsan dengan dampak, dimana kombinasi dari probabilitas kejadian dan besar konsekuensi yang ditimbulkan itu saling terkait. Jadi seberapa besar probabilitas suatu kejadian itu akan berpengaruh terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya. Next. Nah, ini karakteristik khusus risiko sektor of fund menurut Pak Mugianto. Yang pertama tentu bergantung pada alam. Yang kedua prosesnya berantai sehingga kalau satu terganggu ya akan mempengaruhi keseluruhan alur produksi. Yang ketiga adalah investasinya tinggi, jadi kerusakannya juga ini ditimbulkan juga sangat tinggi. Jadi yang keempat ada padat karya, aset dan koneksi. Nah, ini kalau dibandingkan antar komunitas, dimana yang pertama adalah kelapa sawit, ciri bahan bakunya cepat membusuk, kadar minyaknya bervariasi. Jadi risikonya penurunan itu akibat penundaan pengelolaan. Karet, kopi, dan gula teh itu juga beda-beda ya, karena bahan bakunya berbeda. Nah, ini tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama tentu melindungi aset ya. Yang kedua menjamin kelancaran produksi. Tiga, meminimalkan kerugian. Yang keempat memenuhi peraturan yang standar yang berlaku, dan yang kelima mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Langsung kesimpulan saja. Baik sekali. Karena waktu yang terbatas ya, nggak ada kesimpulan, Sebelumnya tadi terima kasih. Sebelumnya oh ya deh, terima kasih. Baik teman-teman, dari materi yang disampaikan dan dibuat oleh Pak Mugianto ini, beliau menaruh pesan di sini bahwasanya keberhasilan usaha itu tidak ditentukan oleh hasil produksinya. Jadi hasil produksi yang melimpah atau hasil produksi yang berkualitas, tapi juga oleh kemampuan kita mengelolanya. Jadi segala kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya usaha itu adalah semua risiko yang harus kita tangani bersama. Jadi harapannya dari materi ini, jadi kita tahu bahwa di sisi of farm kita bisa meminimalisir risiko-risiko tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.